Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bertemu lagi dalam program Keliling Indonesia. Kita akan mengeksplor kekayaan kuliner Nusantara dan kali ini kita akan ke Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Kabupaten Bandung, di Nagrek ya, ada UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, Pokhlasar Adi Safit Barokah atau kelompok pengolah dan pemasar. Ini salah satu yang ada di Nagrek ya, Kabupaten Bandung, dan sudah ada Ibu Ii Solihat bergabung bersama kita di Keliling Indonesia. Ibu Ii, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Ii. Wah, senang sekali ini ya bisa ngobrol walaupun jarak jauh tapi clear sekali. Dan suara Ibu Ii juga jelas sekali, dan yang pasti di Nagrek saat ini cuacanya juga cerah secerah Ibu Ii ya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini cerah Pak. Kemarin hujan terus. Ya. Sekarang cerah. Mudah-mudahan usahanya juga cerah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol ini karena UMKM sekarang memang sedang bergeliat ya. Jadi terbukti sejak pandemi COVID-19 malah menjadi pilar penting untuk Indonesia karena bisa menjadi penyelamat krisis ya untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tentu kalau di Nagrek itu banyak sekali poklasarnya ya, salah satunya adalah Adi Safit Barokah. Sudah sejak kapan ini Bu? Saya usaha di pengolahan itu sejak 2014 Pak. 2014. Sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun ya. Wah, sudah cukup lama. Nah, itu bagaimana awal mulanya, bisa diceritakan latar belakang Ibu sampai ke terjun ke dunia UMKM ini? Wah, kalau ceritanya panjang Pak ini. Karena saya itu usaha di pengolahan itu tidak instan di pengolahan Pak. Kita usahanya di 2007 itu di budidaya dulu, budidaya ikan lele Pak. Oh, budidaya ikan lele dulu. 2017. Iya, jadi ceritanya kita itu usahanya di budidaya dulu di 2007 Pak. Itu merintis kita belajar usaha budidaya bersama suami tentunya ya Pak. Yeah. Tapi kita satu frekuensi dengan suami, jadi kita itu sama-sama senang dengan ikan. Oh. Tapi 2007 kita tidak lantas menjadi berhasil budidaya itu. Kita masih banyak rintangan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, sehingga kita masih terus mencari ilmunya, jatuh bangun di budidaya. Itu 2007 di budidaya berhasil kita memijahkan ikan lele itu di 2010 Pak. Oh. Jadi kita itu merintis usaha budidaya di pemijahan, membuat anakan lah. Membuat anakan dulu ya. Ya, membuat anakan ikan lele karena kita tujuannya memang memijahkan ya, membuat anakan kita. Rencana bisnis kita itu memang menjual benih ikan lele gitu. Makanya kita usahanya di pemijahan ikan lele. Nah, seiring berjalannya waktu Pak, di 2010 kita berhasil memijahkan ikan lele dan kita bisa menjual hasil produksi kita. Di sana pun kebetulan pasar begitu luas ya, ternyata di anakan ikan lele ini. Sehingga di 2011 itu kita sudah banyak konsumen yang beli anakan ikan atau benih ikan lele ke kita itu. Ya, sebentar Bu, sehingga mohon maaf. Kita pun kewalahan. Ya, mohon maaf, saya potong dulu. Kenapa lele nih Bu? Kan banyak ikan-ikan yang lain. Ya, karena kebetulan di tempat saya itu Pak nggak ada lahan, nggak ada kolam, nggak punya kolam lah. Katakanlah saya itu nggak punya kolam. Sedangkan ikan yang bisa tumbuh di kolam terpal hanya menggunakan kolam terpal, itu ikan lele salah satunya mungkin seperti itu. Sepengetahuan saya pada saat itu hanya ikan lele yang bisa dibudidayakan di kolam terpal. Makanya kita milihnya ikan lele seperti itu Pak. Iya, oke. Lanjut ke dari pemijahan kok sampai produksi ini olahannya itu gimana ceritanya? Pemasarannya. Dari pemijahan. Kita itu sampai ke dari pemijahan kita berhasil membuat
Enggak dulu Pak, Oh enggak enggak. produk dulu. Oh masih panjang. Dari pemijahan berhasil kita menjual menjual anakan ikan lele yang kita produksi. Oke. Jadi banyak lah, ya, banyak petani-petani yang akhirnya membeli benih ke kita karena pada saat itu Nagreg itu salah satunya mungkin saya satu-satunya pada saat itu yang memijahkan ikan lele sehingga banyak konsumen khususnya dari Garut Pak waktu itu karena kita berbatasan dengan Kabupaten Garut ya. Ya. Dan sedangkan di Kabupaten Garut itu kan kolam-kolamnya memang kolam-kolam tanah semua sehingga mereka pun membutuhkan benih juga banyak. Nah sehingga pada saat itu kami pun bermitra untuk penyediaan benih itu dengan Indramayu, dengan Subang gitu Pak. Wah makin karena luas ya. Benih yang kita karena benih yang kita produksi itu tidak mencukupi kebutuhan pasar. Namun itu menjadi kendala juga dari kita gitu Pak. Kendalanya apa? Karena ketika petani berhasil menanam ikan lele, mereka juga bingung kemana harus menjual. Ya kita kita tampung lagi hasil produksi mereka, yaitu ukuran pecel. Jadi kita jualnya pecel Pak pada saat itu. Tapi yang namanya di petani itu Pak, khususnya lele itu kan ketika kita menanam lele meskipun ukurannya katakanlah sama tidak jauh tetap di hasil produksi itu pasti ada ikan yang sekilo 2, sekilo 3 bahkan sekilo 1 meskipun yang kita panen itu pecelnya gitu kan. Dan karena saya bermula usahanya itu dari pembudidaya saya nggak bisa menerima hanya pecelnya saja gitu kan. Makanya kita tampung, kita dari petani itu semua yang ukuran semua kita tampung gitu. Nah di 2014 ini awal 2014 ini 2012 lah 2012 akhir ini baru terasa Pak menyusut modal kita karena ternyata yang lele ukuran 3, 2 sekilo itu nggak laku di pasaran. Oh gitu. Makanya kita itu mencobalah mengolah ini ikan, ini uang kan yang harus kita golangkan karena kita sebagai pengepul akhirnya kan pada waktu itu. Ini caranya gimana nih supaya di ikan yang sekilo isi 4, sekilo isi 2 itu jadi uang gitu. Makanya saya inisiatifnya dari saya dulu pada waktu itu. Saya inisiatif membuatlah abon lele. Tapi karena kita otodidak, tidak punya resep yang kita kalau istilah kata kita yang ngolah abon aja gitu kan, coba-cobalah gitu. Ya kita tester ke tetangga sekitar, tapi kan kita sambil jalan bukan fokus di mengolah abon enggak. Kita itu memanfaatkan lele yang isi 2, isi 4 dan isi 1. Makanya di jalannya di 2014 inilah kita menemukan resep yang pas. Begitu. Resep yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu Pak. Jadi kita awal mula di pengolahan di 2014. 2014 ya. Mana produk pertama Bu yang waktu itu dianggap sudah layak? Ada nggak di situ bisa di abon Pak? Bisa ditunjukkan Bu? Ada ini Pak. Ini. Oh yang itu ini. Dia. Yang ini Pak. Itu ya. Ini abon lele. Pencetus pertama. Abon pertama iya. Kita juga masih ngolahnya masih sangat minim dengan ilmunya Pak. Kita tidak tahu cara menguliti atau cara memilih, tidak tahu Pak. Iya. Makanya di 2012 itu, di 2014 itu alhamdulillah yang datang ke rumah itu dari penyuluh Pak. Oh penyuluh. Nah makanya penyuluh, tergabung ke Poklahsar itu tadi. Ya itu seperti itu Pak. Karena kita itu dapat di 2014 itu kita mengolah ikan disupport Pak, mengolah abon ini memang ada support dari mengapa kita jadi semangat gitu. Kan awalnya kita bingung juga kalau kita produksi abon laku nggak ya seperti itu. Nah, ada support dari penyuluh untuk perbaikan dari segalanya. Dari mulai perizinan juga diarahkan. Penyuluh itu datang ke karena melihat usaha Ibu yang baru merintis atau Ibu mengundang beliau? Gini Pak, latar belakangnya itu suami saya itu kan aktif di pertanian. Jadi sudah kenal duluan lah dengan penyuluh pertanian. Yang namanya penyuluh mungkin waktu itu di Kabupaten Bandung itu kan BKP 3 ya Pak, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan seperti itu. Jadi semua penyuluh ada di sana. Akhirnya mereka tahu saya itu mengolah
ikan. Baik, Seperti baik. itu. Sehingga mereka pun bersilaturahmi kepada saya, kenapa Pak ini abonnya ya dibinalah dari sana gitu, seperti itu. Oke. Sehingga di 2014 itu saya masih ingat, itu atas support dari penyuluh juga, kita itu mewakili UPTD Cikanjung waktu itu dalam Hari Krida Pertanian tingkat Kabupaten Bandung. Nah, itu adalah awal mula mungkin usaha saya sampai saat ini masih bertahan gitu kan. Dari sanalah Pak, atas jasa para penyuluh menyarahkan kita, sehingga di sana pun ada beberapa dinas, kita dikenalkan dengan Disperindag waktu itu, Disperindag Kabupaten Bandung, yang mana yang memfasilitasi tentang untuk perizinannya, diantaranya BRT dan halal. Jadi kalau flashback ke belakang gitu ya, di saat pertama kali ada produk tadi abon lele, itu omsetnya masih kecil dong Bu? Masih kecil, sangat kecil Pak. Bahkan kita pun masih bingung menjualnya, gitu kan? Ya? Kita masih banyak tester aja gitu. Tapi setelah itu, setelah kita ada PRT halal, nah, dari sanalah saya mulai berani menitip ke tempat oleh-oleh gitu Pak, seperti itu. Baik. Karena sudah bersertifikat gitu. Baik Bu I, tadi kita sempat nonton juga ya video pengolahannya. Wah, itu higienis Bu ya pastinya? Insya Allah Pak, kita pasti kehigienisan kita dari awal juga kita sudah diterapkan, karena ini kan berhubungan dengan food ya, dengan makanan yang kita jual itu. Iya. Ada abon lele, terus tadi kita nonton juga ada bakso ya? Ya, ada bakso juga. Kita sudah 14 macam olahan Pak dari lele ini. Oh, 14 macam? Bisa disebutin aja Bu, apa aja tuh? Abon, bakso? Ada abon lele, gabus, ini dari tulangnya Pak. Oh, tulangnya? 2016 tulangnya, 2014 kita produksi abonnya dari dagingnya, 2015 akhir lah kita produksi ada tulangnya, kita bikin gabus duri ikan namanya. Wah, karena ini juga memang dari duri ikan, ya. Dari durinya, kulitnya kita bikin kerupuk kulit, cuman karena sekarang musim hujan nih, kulitnya belum ada yang ini Pak, nggak bisa jemur. Belum ada yang bisa jemur, nah itu karena kita belum punya penjemuran yang pakai mesin ya? Bagus ya, yang tidak menggunakan matahari, kita masih menggunakan matahari untuk penjemurannya. Masih manual ya. Terus dari lele itu kita ada bakso Pak. Nah ini ada bakso ikan lele seperti ini dari ikan lele Pak. Oh, ini bakso ikan lele. Itu basahan Bu ya? Iya. Di freezer ya? Basahan frozen ya, frozen food. Frozen. Okay. Ada juga. Nah dari bakso ini, kita kalau bakso itu kan kesannya kalau bakso itu hanya bakso aja gitu kan, paling untuk balita atau apa. Nah, sekarang inovasinya kita ke sini Pak, ke cuanki ikan. Nah, ini dalam cuanki ini sudah satu paket. Ada bakso ikan, ada tahu bakso, siomay kering seperti di gambar ini Pak. Jadi ini satu paket sudah sama bumbu. Ini dari bakso Pak, inovasi kita dari bakso itu kita bikin cuanki ikan. Cuanki. Gitu. Ya, terus ada dimsum juga, ini dari lele Pak. Nah, dimsum ada juga ya? Ya, tapi kita balutnya pakai nori, dimsum lele itu supaya beda dengan dimsum ayam dan udang. Karena kita juga produksi dimsum ayam sama udangnya. Nah, yang lele kita balut pakai kulit nori, ini supaya untuk membedakan dengan yang lainnya. Ada juga ini kaki naga. Kalau kaki naga ini, nah seperti ini, kita pakai cup. Ini kaki naga, ini sama dari lele juga. Nih seperti ini Pak. Oh iya. Ini dari kaki naga. Ada juga otak-otak, cuman kita menyesuaikan ya. Kalau otak-otak ini kita pakai juga tenggiri, supaya ketika digoreng itu ada wangi-wanginya. Karena kalau lele kan nggak wangi ya Pak. Oh, di mix dengan tenggiri. Ini dengan tenggiri. Jadi ini tuh 300 gram. Kalau resepnya ya 300 gram ikan lele, 200 gram ikan tenggiri itu. Oke Bu. Itu. Jadi terus ada piletnya juga. Piletnya ada juga. Banyak ya? Ada pilet ikan lele. Iya. Ya. Itu ngolahnya? Terus ada sate cuman. Iya. Gimana mengolahnya, kan banyak varian yang harus dibuat.
dalam satu Ya, itu kesempatan atau dibagi per ada timnya masing-masing ini? kita itu karena UPI kita belum besar Pak, karyawan juga masih 14 orang itu dengan yang membersihkan. Kalau yang ini cuma 5 orang yang pekerja perempuannya yang mengolah ini. Jadi kita itu disesuaikan dengan stok barang yang ada. Kalau yang misalkan sudah menipis bakso, berarti kita produksi bakso dulu hari ini. Oh, begitu. Atau ada biasanya kita lebih menerima PO-PO seperti itu, disesuaikan dengan ya stok barang aja. Yang kurang itu yang kita produksi. Tiap produk itu Pak. variasi Bu, waktu apa pengolahannya? Nggak sama ya? Variasi Pak. Enggak sama. Paling lama berapa lama itu dari mulai lele hidup sampai ke menjadi produk itu? Kalau itu ya cukup lama juga sih Pak. Kalau sekarang kita bekerja sama dengan, mungkin nanti ke depan pertanyaannya Pak. Oh gitu. Nanti kita lebih jauh lagi. Nah, baik. Cerita sedikit aja. Jadi kita ini sekarang nggak produksi sendiri ikannya untuk kita olah. Oh iya. Nah, bagaimana? Lama kalau kita harus kalau dari budidaya jauh nyaman gitu olahnya. Sebentar ini. Kalau produksi sendiri gitu. Iya, tadi ada kendala jaringan sepertinya, jadi terhambat ya obrolan kita. Nah, jadi bagaimana Bu respon pasar terhadap produk-produk yang sudah Ibu hasilkan? Untuk saat ini respon pasar sangat bagus Pak. Ya, mana yang paling favorit Bu? Paling banyak di di order gitu? Sekarang itu lagi tren frozennya Pak. Frozennya yang lagi naik daun lah. Utamanya perdimsaman, bakso, nugget itu sekarang sedang naik daun Pak. Iya. Itu menggunakan bahan pengawet nggak sih Bu? Enggak Pak, enggak. Kita nggak menggunakan bahan pengawet. Jadi memang suhunya kita harus selalu di suhu freezer gitu. Kalau untuk pengawetannya hanya mengandalkan suhu freezer Pak. Oh, tetap tapi ada tanggal kadaluarsanya ya? Ada Pak, ada. Jadi semua persyaratan untuk industri itu dipenuhi ya, sertifikat halal, terus yang lain-lainnya juga ya Bu ya? Baik. Iya. Nah setelah Ibu sudah 10 tahun nih berkecimpung di dunia produk lele, olahan lele ini, tantangan yang Ibu hadapi, yang paling berkesan, paling terasa itu ketika menghadapi situasi seperti apa? Tantangan pertama itu pada awal-awal Pak. Di awal-awal itu kan kita masih mencari bahan baku. Kita nyurvei sendiri ke kolam-kolam gitu, mencari ikan lele yang akan kita, karena kan yang kita olah itu 1 kilo up. Yang tadinya kita itu kelebihan ikan lele itu nggak bisa jual, itu masih numpuk di kolam. Sekarang setelah produksi olahannya justru kekurangan malah ya. Nah, di bahan baku. Nah, ini menjadi cerita tersendiri karena kita harus dari kolam satu ke kolam lain, kan kita belum tahu yang bisa nyuplai ikan 1 kilo up. Terus kita juga sejarahnya kita dari petani, makanya kita tahu lah petani-petani di mana nih yang punya ikan. Kita survei Pak. Nah, ini liku-likunya sangat luar biasa. Karena di mana saat itu ada petani yang katanya, ini Bu, kita bedahin ya, kita panen itu cuma ada 10 kilo, 15 kilo kayak gitu Pak. Itu menjadi cerita tersendiri di awal-awal itu. Iya. Dan yang paling mengesankan itu di awal-awal itu kita itu waktu itu ikut pameran, ada konsumen yang baru lihat aja sudah, mau lele, saya nggak suka lele gitu kan Pak. Nah tentu saya, coba Bu ini gabus durinya, ini coba Bu ini bukan lele gitu, saya bilang gitu, saya bodoh-bodohin dulu kan Bu, ini bukan dari pas dia makan, ini enak. Kok ternyata enak gitu ya. Ternyata akhirnya enak, itu menjadi konsumen sampai saat ini, alhamdulillah. Bahkan dia jadi reseller saya. Terus dia itu bilang, wah Bu, ini saya itu gara-gara tipuan Ibu, saya seumur hidup jadi makan lele saat ini kayak gitu. Iya. Gitu Pak. Baik. Dukanya itu ya di awal-awal mungkin seperti itu Pak. Kalau sekarang alhamdulillah masyarakat sudah
lebih memahami tentang gizi ikan itu ya alhamdulillah lah. Ya, Sudah jadi bisa, mereka sudah bisa Bu menerima. Bu Ii, kuncinya ternyata keterbukaan ya. Setelah mengetahui bahwa ini kita tidak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi dengan yang lain. Itu yang membuat usaha Ibu menjadi besar ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Itu Iya. sangat saya rasakan Pak. Untuk saat ini kita nggak perlu lagi ke kolam mencari lele yang ukuran 1 kiloan. Kita Ya, tinggal telepon aja, udah betul. kirim gitu Pak. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih. Iya. Terakhir Ibu silakan promosikan brandnya apa sih Bu? Tadi ya, apa namanya? Kalau yang ditulis Mang di Uncun, produk Mangcun ya? ya, ini Oh, Pak, Pak oh Yun itu ya. Ya. Mangcun. Dan satu lagi Pak, dari abon ini kita punya turunan lah dari abon ini, karena Oke. kalau kita jual abon seperti ini, mungkin mereka juga kalau yang nggak suka dengan ikan ya, pasti masih ragu gitu untuk makan ikan. Nah, saya sekarang bikin roti abon ikan. Ini ada rotinya, tapi kita tidak produksi tiap hari karena roti itu kita masih belum punya teknik lah yang si roti ini bisa tahan berapa hari seperti itu. Kita masih cuma 3 hari, makanya kita sesuaikan PO aja yang masuk. Itu Baik. ada roti gulung abon ikan seperti itu. Baik, mudah-mudahan sukses semua nih produk-produknya ya, terus berkembang, produksinya makin banyak. Ini benar Bu ya? Ini benar Bu? Bisa ke sini ya kalau ingin Ingin mencoba. ingin coba produk Mang Encun ini ke sini ya? Iya, ada nomor kontaknya. Iya, Oke. iya. Oke, ini pendengar dan pemirsa ya bisa menghubungi Mang Encun di nomor ini dan nanti tinggal pilih produk-produk mana yang mau dibeli ya. Oke. Ya, Terima kasih Bu Ii Solihat Oke, waktunya Pak. bersama Voice of Indonesia. Sukses selalu dan terus berkembang UMKM khususnya Poklahsar Adi Safid Barokah di Nagreg Kabupaten Bandung Jawa Barat ya bersama dengan yang lain-lainnya. Sukses juga dan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Ii ya. Iya, Pak. Terima kasih juga RRI sudah mengundang saya untuk acara hari ini. Baik, sampai jumpa pendengar di Keliling Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.